Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya dengan nomor urut absen 8 bernama Naila Syakira pada mata kuliah Kurikulum Pendidikan Ruang Inggris 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil daripada tugas saya. Materi yang saya pilih adalah Hidden Curriculum. Saya akan menjelaskan pengertian dari Hidden Curriculum, ciri-cirinya, karakteristiknya, contoh dan dampak daripada Hidden Curriculum. Video ini direkam pada tanggal 21 April 2026. Baik, di pendahuluan saya ingin menjelaskan bahwa education itu tidak hanya berfokus pada academic knowledge saja. Di sekolah, students juga harus belajar values, attitudes, and behaviors. Jadi, mereka bukan hanya belajar tentang mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lainnya, tetapi mereka juga belajar bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka membangun karakter, dan bagaimana mereka beradab. Proses pembelajaran ini terjadi karena interaksi sosial yang ada di lingkungan sekolah. Jadi, terjadinya secara alami dan tanpa disadari oleh siswa. Misalnya seperti interaksi dengan guru, dengan teman-temannya, ataupun dengan lingkungan sekitar. Hal-hal seperti ini, seperti disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, dan jujur, itulah yang disebut sebagai proses pembelajaran Hidden Curriculum. Baik, kita ke pengertiannya. Hidden Curriculum adalah sebuah proses pembelajaran yang tidak tertulis di kurikulum resmi. Jadi ini bukan materi yang ada di buku ataupun di silabus. It happens naturally ataupun terjadi secara alami melalui kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari di sekolah. Hidden curriculum juga terjadi karena interaksi antara teachers, students, ataupun school environment. Misalnya seperti siswa belajar mengantri saat sedang jajan di kantin, ataupun siswa menghargai pendapat temannya saat sedang kerja kelompok, ataupun siswa yang mematuhi aturan kelas untuk piket sesuai jadwalnya masing-masing. Jadi tanpa disadari, sebenarnya siswa itu sedang mempelajari banyak hal di luar materi pelajaran. Selanjutnya, kita ke karakteristik daripada Hidden Curriculum. Ada beberapa karakteristik di dalamnya. Yang pertama, Hidden Curriculum itu tidak direncanakan secara formal, secara resmi. Jadi, guru itu tidak secara khusus membuat ataupun merancang Hidden Curriculum ke dalam lesson plan. Yang kedua, Hidden Curriculum ini dipelajari oleh siswa tanpa disadari. Students often don't realize they are learning it. Jadi, students itu secara sengaja mempelajari Hidden Curriculum ini. Kemudian yang ketiga, Hidden Curriculum ini berasal daripada budaya sekolah, baik itu dari aturannya, kebiasaannya, ataupun cara berinteraksi di lingkungan sekolah. Misalnya, aturan sekolah menetapkan bahwa murid harus datang tepat waktu. Jadi lama-kelamaan murid sudah terbiasa datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian misalnya kebiasaan sekolah itu adalah membaca doa sebelum memulai pelajaran. Lama-kelamaan terbentuk juga karakter dari si murid untuk membaca doa sebelum memulai pelajaran, dimanapun dan kapanpun itu berada, bukan hanya di sekolah saja. Kemudian yang keempat, dipengaruhi oleh guru dan lingkungan belajar. Guru dan suasana kelas juga sangat berpengaruh untuk siswa dalam mempelajari nilai-nilai tersebut. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh daripada pengaplikasian Hidden Curriculum. Yang pertama, siswa belajar disiplin dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Misalnya, sekolah menetapkan bahwa siswa harus datang ke sekolah tepat waktu, siswa harus berpakaian rapi, dan siswa harus memakai atribut lengkap yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi dengan begitu, siswa akan belajar lebih disiplin dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya seorang siswa. Kemudian yang kedua, siswa juga harus menghargai guru saat sedang proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, seorang guru sedang menjelaskan materi, memaparkan materi, sebaiknya siswa harus fokus dan menghargai guru yang sedang menjelaskan materi tersebut. Bahkan jika guru tersebut
memberikan pertanyaan, siswa juga harus aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, siswa harus belajar bekerja sama dalam sebuah kerja kelompok. Mereka harus saling membantu, berkomunikasi, dan harus saling menghargai pendapat yang dipaparkan oleh teman-teman sekelompoknya. Dan yang terakhir adalah siswa harus menghargai waktu dengan datang ke sekolah tepat waktu. Dari semua contoh-contoh ini, kita bisa melihat bahwa proses pembelajaran itu tidak harus selalu dilakukan secara langsung, tetapi ada juga yang melalui kegiatan ataupun kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Sekarang saya akan membahas dampak positif daripada hidden curriculum. Ada beberapa dampak positif di dalam hidden curriculum, yaitu dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih baik lagi. Kemudian, dengan adanya hidden curriculum, siswa dapat meningkatkan keterampilan sosialnya seperti komunikasi dan kerjasama. Dan juga dengan adanya hidden curriculum, siswa juga dapat lebih bertanggung jawab dan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Namun, ada juga beberapa dampak negatif daripada hidden curriculum. Misalnya, dapat menimbulkan ketimpangan antar siswa, terutama jika lingkungan sekolah tidak mendukung. Siswa bisa merasa stres, tertekan, dan bahkan kebiasaan buruk pun bisa terbentuk jika lingkungan sekolah kurang baik. So, dampak dari hidden curriculum tersebut sangat bergantung pada lingkungan sekolah itu sendiri. Baik, setelah saya membahas dampak daripada hidden curriculum, sekarang saya akan membahas peran guru dalam hidden curriculum. Yang pertama, guru harus menjadi a good role model bagi siswanya, karena siswa cenderung meniru apa saja yang dilihat dari guru. Kemudian yang kedua, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang positif dan nyaman, agar siswa lebih termotivasi dan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru juga berperan sebagai pembimbing perilaku siswa, bukan hanya berfokus pada akademik, tetapi juga fokus pada karakter, sikap, dan perilaku siswa. Dan yang terakhir, guru harus menyadari bahwa hidden curriculum itu selalu ada dalam setiap proses pembelajaran. So, teachers need to be aware of their influence, karena setiap tindakan guru dapat berdampak pada siswanya. And the last, sebagai kesimpulan, hidden curriculum merupakan bagian yang penting dalam pendidikan. Education is not only about delivering academic knowledge, tetapi juga bagaimana membentuk karakter, sikap, dan perilaku siswa. Melalui hidden curriculum, siswa secara tidak langsung dapat mempelajari banyak hal seperti disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Oleh karena itu, guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswa, karena guru adalah role modelnya siswa. Dan guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang positif agar nilai-nilai yang baik dapat terbentuk secara alami. So, we can conclude that hidden curriculum plays a crucial role in shaping students' character and behavior. And the last, al-adabul fawqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. That's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.